Shalom Bapak Saudara, bertemu lagi dengan saya Abraham dan hari ini saya ditemani oleh Mama Bayu juga. Kita akan puji Tuhan bersama-sama. Sebelum kita akan mendengarkan nanti firman Tuhan dari Bapak Gembala. So kita mengangkat satu pujian berkata bahwa sungai sukacitanya Tuhan ada bersama dengan kita semua. Katakan bersama-sama, come on. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, ku puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalam-Mu, mengikutimu Tuhan, dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan, di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacita, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, ku puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalam-Mu, mengikutimu Tuhan, dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan, di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Oh, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita akan menyembah Tuhan bersama-sama sebelum kita nanti akan mendengarkan persembahan firman Tuhan dari Bapak Gembala. Kita mau angkat satu pujian berkata, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungainya Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, begitupun jiwaku, Tuhan hanya Engkau
dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau ya Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku Lebih dekat lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. tinggal dalam indahnya, Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. tinggal dalam indahnya dekapan, Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman. Shalom, puji Tuhan. Kami kembali ada di tempat ini untuk menayangkan siaran yang luar biasa, yaitu tentang kebenaran yang memberikan sukacita buat setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami ucap syukur kepadamu Tuhan, saat sore hari ini kami boleh ada di tempat ini untuk kami boleh merenungkan kebenaran Tuhan. Kami boleh merenungkan kasih Tuhan yang besar dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu, urapi setiap pemirsa yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Biarlah berkat anugerah kasih setia Tuhan menyertai setiap kami semua. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saya lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan yang luar biasa yang sudah menolong kita sampai hari ini. Pak, Bu, di tangan saya ada apa ini? Hanya ini tongkat. Tongkat ini sangat luar biasa. Ya, waktu Tuhan pakai Musa, Tuhan kasih tahu sama Musa bahwa ada tongkat yang akan menyertai Musa, dan terlebih bukan tongkatnya yang berkuasa, tapi Tuhannya yang berkuasa. Nah, hari ini saya pegang tongkat bukan punya Nabi Musa, tapi punya tuan rumah di tempat ini. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan beberapa hal penting tentang pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Dan cara Tuhan untuk menolong umatnya itu kadang dengan cara-cara yang tidak terpikirkan, tidak dapat kita kerjakan, tapi Tuhan kerjakan dengan caranya Tuhan yang luar biasa. Makanya saya sering kali katakan kepada semua jemaat, jangan batasi cara kerja Tuhan dalam hidup kita. Boleh kita mungkin lemah, boleh kita mungkin tidak berdaya, tapi sekali lagi jangan biarkan iman kita lemah, jangan biarkan kita terbawa oleh masalah, tapi biarlah izinkan Tuhan untuk menolong Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Kristus, seperti kita ketahui bahwa Tuhanlah yang membawa orang Israel itu keluar dari tanah Mesir, tentunya lewat perantaraan Musa sebagai alatnya, ya, sebagai alat Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang membawa atau memimpin orang Israel itu keluar dari tanah Mesir. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa semua Tuhan kerjakan itu dengan caranya Tuhan yang luar biasa. Kadang Musa sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai nabinya Tuhan, kadang tidak berdaya. Kadang juga Musa mungkin harus mengalami hal-hal yang membuat dia mungkin putus asa ketika menghadapi bangsa yang mungkin tegar tengkuk, yang seringkali bersungut-sungut. Namun sekali lagi, kekuatan Musa bukan pada tongkatnya. Kekuatan Musa adalah ketika dia punya pengharapan yang kuat kepada Tuhan, bahwa Tuhan sebagai penolong dalam kehidupan
baik pribadinya, baik bangsanya. Pada satu kesempatan ketika orang Israel dikejar-kejar oleh pasukan Mesir, tentara Mesir yang tentunya dengan pasukan berkuda, kereta kuda yang lengkap dan terkenal, satu saat orang Israel mengalami begitu hal yang sangat menakutkan dalam hidupnya, yaitu apa? Dia harus menghadapi laut di depannya, sementara dia lihat ke belakang pasukan tentara Mesir mengejarnya dan sudah hampir mendekatinya. Otomatis orang ini berteriak-teriak kepada Musa, berteriak-teriak, bersungut-sungut dan berkata, waduh, kalau begini kami pasti akan mati, ya. Nah, menghadapi situasi hal seperti itu, Musa dengar, dia berharap kepada Tuhan, mohon pertolongan daripada Tuhan. Nah, paling tidak saya menjumpai ada 3 hal penting yang saya mau bagikan buat Bapak Ibu Saudara pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama, dengar baik, apa bentuk pertolongan Tuhan buat orang Israel? Nah, bentuk pertolongan Tuhan buat orang Israel yang pertama, Tuhan membuat pembatas antara orang Israel dengan orang Mesir yang mengejarnya dengan cara memindahkan malaikatnya yang tadinya berjalan di depan bangsa itu. Saudara, ketika iring-iringan orang Israel sudah mendekati, ya kan, laut yang ada di depannya, ketika dia melihat ke belakang bahwa ada tentara pasukan Mesir yang sedang mengejarnya, dengar baik, Tuhan membuat pembatas antara orang Israel dengan orang Mesir. Saya akan baca dulu Keluaran pasal 14 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Ayat 19 berkata begini, kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Bapak Ibu Saudara, bayangkan, tadinya malaikat Tuhan berjalan di depan pasukan tentara Israel, ya kan? Kemudian dengan seizin Tuhan, Tuhan pindahkan malaikatnya ke belakang. Nah, di dalam ayat 19 bagian B Alkitab katakan, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Artinya ada pemisah, ada batas yang dibuat oleh Tuhan antara orang Israel dengan orang Mesir, ya kan? Malaikat Tuhan yang tadinya berjalan di depan dipindahkan ke belakang sehingga tiang awan itu berada di antara orang Israel dengan orang Mesir. Nah, saudara, secara otomatis kalau tiang awan itu, ya kan, berada di belakang orang Israel, ya kan, maka otomatis ada batas pemisah, di mana karena tiang awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat. Jadi saudara, orang Israel tetap berjalan di depan, sementara orang Mesir itu mengalami kegelapan. Mereka beristirahat, otomatis ada jarak. Ya, Tuhan buat orang Israel jauh lebih lagi untuk bergerak, ya, jauh. Itu pertolongan Tuhan yang pertama. Artinya apa? Hal ini tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Nah, hanya Tuhan yang bisa melakukan hal ini. Artinya ketika saudara tidak bisa menyelesaikan masalah saudara dengan cara saudara, ketika secara manusia kita tidak mampu melakukannya karena itu di luar dari batas kemampuan manusia untuk melakukannya, saya mau sampaikan, masih ada Tuhan yang bisa menolong Bapak Ibu Saudara. Masih ada tangan Tuhan yang bisa melakukan keajaiban buat setiap kita semua. Ingat, manusia itu punya banyak keterbatasan, tapi Tuhan tidak pernah terbatas. Cara Tuhan beda dengan cara kita. Apa yang di tangan kita beda dengan apa yang di tangan Tuhan. Yang kedua, saya mau sampaikan bagaimana cara Tuhan menolong orang Israel ketika dia dikejar pasukan tentara Mesir. Nah, yang kedua, Tuhan membelah laut terbelah dengan perantaran angin timur yang sangat keras. Nah, saya baca dulu di dalam Keluaran pasal 14 ayat 21 sampai 22. Alkitab berkata begini, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedangkan di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Luar biasa. Saudara, dengan seizin Tuhan, Musa mengulurkan tangannya, ya, ke atas laut itu. Oh, ini belum bicara tentang tongkat.
Kadang Tuhan pakai tongkat ini ya yang dipegang Musa untuk menghadapi Firaun, tapi kali ini Musa hanya cukup angkat tangan ke arah laut. Maka di sana dengan seizin Tuhan, angin timur yang keras membuat laut itu menjadi tanah kering. Karena apa? Karena terbelah menjadi dua. Jadi cara pertolongan Tuhan yang kedua adalah Tuhan membelah laut itu dengan perantaran angin timur yang sangat keras, sehingga orang Israel dapat dengan mudah berjalan di tanah kering di antara air sebelah kiri, air sebelah kanan yang sudah seperti tembok adanya. Ya, artinya dengar baik, Alkitab mau sampaikan bukan orang Israelnya yang hebat, bukan Musanya yang hebat, tapi Tuhannya yang hebat. Makanya saya sering kali tekankan dalam setiap khotbah renungan, jangan merasa diri hebat, jangan sombong. Kalau kita bisa melewati masalah, kalau kita bisa melewati pergumulan, dengar baik. Ya, itu karena Tuhan yang lakukannya buat kita. Kalau bukan Tuhan yang melakukannya, angin timur itu tidak akan bisa meniup dengan keras. Kalaupun ada angin, dia tidak akan bisa belah menjadi dua. Itu semua seizin Tuhan. Jadi kalau saudara bisa keluar dari masalah hidup saudara, itu pasti seizin Tuhan. Kalau saudara bisa sembuh dari penyakit saudara, itu pasti karena seizin Tuhan. Jangan saudara bilang begini, kan saya punya uang Pak Pendeta, saya mah gampang Pak Pendeta untuk keluar dari masalah saya tinggal bayar orang. Oh Pak Pendeta, saya mah punya uang Pak Pendeta, saya mau untuk sembuh dari penyakit gampang Pak Pendeta, uang saya banyak. Saya bisa pergi ke luar negeri untuk berobat Pak Pendeta. Hello. Semua karena seizin Tuhan. Mati hidup kita di tangan Tuhan. Saudara boleh pergi kemanapun. Saudara boleh pergi ke luar negeri sekalipun. Datang ke rumah sakit yang paling terkenal sekalipun. Kalau Tuhan bilang stop kok, selesai. Makanya yang kedua, kita harus bangga kita punya Tuhan yang hebat. Sering kali kita nyanyi di gereja, aku punya Tuhan yang besar. Dan terus. Tapi apakah Tuhan yang besar itulah yang kau andalkan selama ini? Apakah Tuhan yang kau bilang besar itulah yang seringkali menjadi harapanmu ketika engkau mengalami masalah, ketika engkau mengalami sakit? Atau kau berkata, bukan, masih ada yang lain. Hari ini Pak, Bu, dengar baik. Saya di tempat ini bersama Ko Willy, ya, mau memberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara, kita punya Tuhan yang hebat yang masih bisa kita andalkan sampai hari ini. Jadi saya mau sampaikan hari ini, yuk Pak Bu, yang kedua dengar baik, bukan engkau yang hebat, tapi Tuhan yang hebat. Saya sering kali ingatkan siapapun kita, Tuhan berkuasa untuk memberi, Tuhan berkuasa untuk mengambil. Yang ketiga saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara dengar baik, bagaimana cara Tuhan menolong orang Israel. Mari kita baca dulu dalam Keluaran pasal 14 ayat 26 sampai 31. Alkitab katakan begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu, demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir itu ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta orang berkuda dan seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun, dengar baik, tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang kiri dan kanan mereka air itu menjadi sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Oh, luar biasa. Bapak Ibu Saudara, ketika orang Mesir itu tetap bersikeras untuk mengejar orang Israel ketika ada di tengah-tengah laut, ketika berjalan di tanah yang kering, dengar baik. Orang Mesir itu berusaha untuk mengejar dengan pasukan berkudanya, dengan pasukan keretanya yang cukup terkenal. Tapi dengar baik, Tuhan katakan sama Musa, ya kan? Musa, sekarang ulurkan lagi tanganmu. Nah, Alkitab katakan dengar baik,
Ketika Musa mengulurkan tangannya, maka berbaliklah air itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, Alkitab katakan dengan jelas, pasukan berkuda, kereta-kereta yang luar biasa itu, yang cukup terkenal itu, tidak ada apa-apanya. Ketika air kembali lagi menutupi samudera itu, dengar, mereka semua mati. Alkitab katakan tidak ada yang selamat seorang pun dari antara mereka. Nah, sekali lagi, ini semua karena kuasa Tuhan. Pak, Bu, mati hidup kita di tangan Tuhan. Semua karena kuasa Tuhan. Makanya Pak, Bu, jangan baru percaya sama Tuhan kalau sudah lihat, oh iya betul seperti orang Mesir. Oh, ternyata hebat juga ya Tuhan. Oh, ternyata bisa juga ya Tuhan melakukan semua hal itu. Oh, ternyata saya sudah luput dari masalah, saya sudah luput dari maut. Oh, ternyata Tuhan memang betul-betul hebat. Jangan baru memuji Tuhan setelah kau melewati masalah, tapi ketika kau sedang menghadapi masalah pun tetap kau memuji Tuhan. Ketika terjadi proses dalam hidupmu, engkau tetap berharap kepada Tuhan. Sehingga satu saat kelak ketika engkau lewati masalah itu, ketika engkau selesai dari proses itu, engkau bisa katakan, aku memang punya Tuhan yang luar biasa dahsyat. Saya sering kali ingatkan Bapak Ibu Saudara, orang Kristen yang dewasa imannya, dia terpengaruh kepada namanya mujizat. Ada atau tidak ada mujizat, tetap percaya Tuhan, tetap sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan, jangan baru percaya kepada Tuhan setelah lewat masalah. Jangan baru setia kepada Tuhan setelah saudara, oh ya memang Tuhan hebat, memang Tuhan hebat. Ingat nggak, hal ini pun terjadi dari kehidupan murid-murid Tuhan, ya kan? Waktu perahu mereka diombang-ambingkan, ya kan, gelombang badai di tengah danau, ya. Murid-murid Tuhan kan sudah panik, sudah Guru, engkau tidak peduli kalau kita akan binasa. Tapi ketika Tuhan menghardik danau itu dan menjadi teduh, menjadi tenang, mereka baru, oh iya ya, ternyata Tuhan bisa ya, ternyata Tuhan hebat ya. Jangan seperti itu. Di tengah persoalan, di tengah situasi kondisi seperti apapun, Tuhan kita tetap hebat kok. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, mulailah kau memuji Tuhan, mulailah tinggikan nama Tuhan. Karena kita tahu Tuhan kita memang Tuhan yang ahli dalam segala hal dalam hidup kita semua. Jadi pertolongan Tuhan yang ketiga buat orang Israel ketika dia harus dikejar oleh tentara Mesir adalah apa? Tuhan menenggelamkan tentara Mesir, pasukan berkudanya, bahkan kereta-keretanya. Yang terakhir saya mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kau bikin main Tuhan. Jangan pernah kau main-main sama Tuhan. Ingat Pak, Bu, kalau kau main-main sama Tuhan, Tuhan kita itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan sudah buka tangan, tidak ada seorang pun yang bisa tutup tangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah tutup tangannya, tidak ada satupun yang bisa buka tangan Tuhan. Jangan main-main sama Tuhan. Jangan saudara, kalau ada masalah datang sama Tuhan, lagi senang saudara lupa sama Tuhan. Tetap setia sama Tuhan, karena Tuhan sumber berkat buat Bapak Ibu Saudara. Mungkin saudara bilang begini, kapan Tuhan tolong saya ya Pak Pendeta? Dengar, cara Tuhan nolong Bapak Ibu Saudara tentunya berbeda-beda. Tapi paling tidak tadi saya sudah bagikan 3 perkara indah yang luar biasa. Yang pertama, ketika Tuhan menolong orang Israel ketika dikejar pasukan musuh, Tuhan membuat pembatas. Malaikat Tuhan yang tadinya berdiri di depan, berjalan di depan, dipindahkan ke belakang, membuat satu batasan lewat tiang awan. Yang kedua, saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, cara Tuhan itu luar biasa. Tuhan membelah laut itu ya, dengan perantaraan angin timur yang sangat keras. Artinya semua bisa kerjakan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Dan terakhir yang ketiga, gimana cara Tuhan menolong orang Israel? Dengan menenggelamkan tentara Mesir dan pasukan berkudanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat ini yuk mari kita renungkan bagaimana cara Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara. Tentunya kebaikan Tuhan sangat luar biasa, saudara sudah alami. Cara Tuhan menolong saudara ketika engkau sedang sakit, cara Tuhan menolong saudara ketika engkau sedang mempunyai masalah dan pergumulan.
saudara renungkan, saudara ingat kebaikan Tuhan, maka saudara akan mengucap syukur kepada Tuhan, tidak bersungut-sungut. Kalau saudara sedang masih menantikan janji Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan yang belum terjadi dalam kehidupan saudara, bukan berarti Tuhan tidak sanggup menolong saudara, tapi tunggu, ada waktu Tuhan untuk tolong Bapak Ibu Saudara. Segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sore hari ini kami diingatkan Tuhan bahwa pertolongan Tuhan sangat luar biasa, di mana Tuhan mampu mengatur malaikat-Mu untuk menjadi pembatas antara orang Israel dengan orang Mesir. Bapa di surga, kami bersyukur karena lewat perantaraan angin timur yang keras, maka laut pun bisa terbelah menjadi dua, sehingga orang Israel bisa berjalan dengan mudah di tanah kering, melewati laut yang begitu luar biasa. Kiri kanan mereka ada air yang bagaikan tembok Tuhan, tapi mereka bisa lalui. Artinya Tuhan, kami harus lebih percaya dan kami harus lebih yakin akan kuasa Tuhan. Dan Tuhan, yang terakhir kami diingatkan Tuhan bahwa kehebatan pasukan berkuda, kehebatan kereta-kereta Mesir tidak ada apa-apanya. Mereka semua ditenggelamkan dan bahkan tidak ada seorang pun yang selamat, karena Tuhan yang menutup kembali air laut itu. Bapa di surga, biarlah kasih setia Tuhan mengingatkan, menyadarkan kami untuk kami lebih sadar bahwa kami memerlukan Tuhan, memerlukan pertolongan Tuhan, dan hidup kami di tangan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkati semua pemirsa, berkati semua jemaat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kedangkan tangan saudara depan Tuhan, arahkan mata hati saudara kepada Tuhan sekarang. Terimalah berkat dari Allah Bapa, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Kristus, serta melalui Roh Kudus yang mulai saat hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, tetap semangat. Salam sehat senantiasa. God bless you all.